Dengan melakukan pembelian berbagai jenis alutsista tempur dan hingga modernisasi alutsista yang dilakukan oleh Kesatuan TNI adalah merupakan salah satu komitmen TNI demi memenuhi kebutuhan esensial militer Indonesia. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi terkait lainnya yang dilansir dari militer Todai, roket Astros II Mk6 ini dikembangkan oleh Avibras dari Brasil. Perusahaan ini mengembangkan beberapa sistem peluncuran roket sejak awal tahun 1960-an. Roket Astros II Mk6 sendiri memiliki desain modular wadah peluncuran. Hal ini dapat dilengkapi dengan 4 kontainer standar dengan roket yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Sementara itu, adapun Astros II diklaim dapat menembakkan 4 jenis roket. Di antaranya adalah termasuk roket SS-30 127 mm, roket SS-40 180 mm, roket SS-60 300 mm, dan roket jarak jauh SS-80 300 mm. Dari jenis roket yang mampu ditembakkan tentunya tergantung pada kaliber yang dimiliki. Satu wadah yang menampung 8, 4, atau 1 roket. Sementara untuk semua jenis roket ini dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation. Sementara untuk roket SS-40, SS-60, dan SS-80 juga tersedia dengan hulu ledak cluster yang cukup besar. Selain itu, beberapa sumber media informasi militer mengklaim bahwa Astros II Mk6 yang digunakan oleh Yon Armet TNI Angkatan Darat Indonesia juga diklaim mampu menembakkan hulu ledak ranjau dan hulu ledak pembakar. Untuk persenjataan sekunder yang ikut memperkuat kendaraan tempur roket Astros II Mk6 terdiri dari senapan mesin 12,7 mm yang dipasang di atas atap kabin serta juga telah dilengkapi dengan pelempar granat asap. Selain itu, roket Astros II Mk6 menggunakan asis kendaraan mobilitas tinggi seri Tektran, dan ini adalah versi militer modifikasi dari truk mobilisasi tinggi Mercedes-Benz 6x6. Desain lain, kendaraan ini memiliki kabin lapis baja ringan yang memberikan perlindungan terhadap tembakan senjata ringan dan serpian peluru artileri saat dioperasikan di medan tempur. Hal ini didukung oleh mesin diesel Mercedes-Benz OM422 mengembangkan 280 tenaga kuda. Selain itu, adapun roket Astros Mk2 TNI Angkatan Darat ini didukung oleh kendaraan reload terkait, dilengkapi dengan derek, kendaraan isi ulang, serta membawa 2 set isi ulang misil. Untuk baterai yang digunakan oleh roket Astros II Mk6 ini biasanya terdiri dari 6 sampai 8 kendaraan peluncur, jumlah kendaraan reload yang sama, kendaraan komando dan kontrol, kendaraan pengendali kebakaran baterai, bengkel bergerak, dan stasiun meteorologi bergerak. Sementara itu, pada tahun 2014 lalu, roket Astros II Mk6 pertama yang ditingkatkan telah diluncurkan dan sistem ini juga disebut sebagai Astros 2020. Adapun kendaraan peluncur roket ini mampu menembakkan rudal jelajah EV TM300 baru dengan jangkauan 300 km dan roket berpemandu AVSS dan G40. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi militer terkait lainnya, adapun roket Astros II Mk6 yang digunakan oleh Yon Armet TNI Angkatan Darat Indonesia telah dilengkapi dengan hulu ledak submunisi atau cover cone yang mampu menembus baja dengan ketebalan hingga 20 cm. Sehingga mampu menghancurkan kendaraan lapis baja seperti tank tempur dan jenis apapun. MLRS atau Astros ini bahkan sudah pernah digunakan di berbagai medan pertempuran seperti pada Perang Iran-Irak, Perang Teluk, Perang Sipil, hingga perang saudara lainnya.
Di sisi lain, dalam keterangan tertulis dari Batalion Arhanud 10 Gagak Hitam, Yon Arhanud 10 Gagak Hitam TNI adalah merupakan satu-satunya batalion rudal di Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, yang saat ini berada di bawah naungan Kodam Jaya, Jayakarta, dan rudal Mistral Atlas merupakan rudal terbaru yang dimiliki oleh Korps Marinir Arhanud TNI Angkatan Darat. Rudal tersebut merupakan rudal canggih jarak pendek yang memiliki tingkat akurasi di atas 95%, yang artinya ketika misil ditembakkan oleh Arhanud 10 Gagak Hitam, maka jet tempur atau serangan rudal musuh hanya memiliki 5% untuk bisa menembus sistem pertahanan Indonesia. Namun, walaupun demikian, rudal Mistral ini tentunya bukan satu-satunya sistem pertahanan darat ke udara yang dimiliki oleh TNI saat ini. Sebab jika serangan musuh mampu lolos dari 5% kemungkinan tersebut, berbagai rudal dan senjata berlapis lainnya siap merontokkan serangan udara musuh. Selain itu, dalam hitungan detik, rudal Mistral Atlas Arhanud TNI ini mampu melesat dengan kecepatan 2,8 Mach menuju sasaran serta menggunakan sistem penembakan fire and forget dengan rudal berhulu ledak proximity fast. Adapun satuan Batalion Arhanud 10 Gagak Hitam ini bukanlah pasukan biasa sebab telah terlatih dan memiliki kemampuan luar biasa dalam mengoperasikan rudal Mistral tersebut. Hal tersebut berdasarkan pelaksanaan puncak latihan YTP 203AK dalam operasi serangan yang diawali dengan skenario pasukan inti yang bermanuver bergerak menuju sasaran dan kemudian diikuti oleh pesawat intai musuh yang terbang rendah dan siap menyerang serta menghancurkan pasukan yang bermanuver tersebut. Hal ini tentunya adalah bukti kehebatan Batalion Arhanud 10 Gagak Hitam TNI yang mampu dengan mudah melacak dan menghancurkan dua pesawat nirawak musuh yang mengancam pasukan inti yang bermanuver. Sementara itu, di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi terkait, adapun spesifikasi rudal Mistral yang menjadi alutsista sistem pertahanan Batalion Arhanud 10 Gagak Hitam TNI sebagaimana kutipan Wikipedia. Rudal Mistral milik TNI ini adalah sebuah peluru kendali berkendali inframerah buatan Prancis. Sistem pertahanan milik Batalion Arhanud 10 Gagak Hitam ini didesain sebagai rudal permukaan ke udara dan dirancang pada tahun 1974 serta mulai digunakan sejak tahun 1998 lalu. Dalam pengoperasiannya, rudal ini dapat diluncurkan dari infanteri, kapal perang maupun kendaraan yang telah dimodifikasi oleh TNI Angkatan Darat. Di sisi lain, adapun rudal Mistral yang telah digunakan oleh TNI Angkatan Darat Indonesia ini telah digunakan oleh 20 negara di dunia. Di antaranya adalah negara Austria, Prancis, Indonesia, Norwegia, Pakistan, Korea Selatan, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Sedangkan dari versi sistem pertahanan laut atau kapal perang yang telah dilengkapi rudal Mistral ini telah dilengkapi dengan 2 peluncur yang disebut Simbat dan dengan 4 peluncuran disebut Tetral. Adapun panjang rudal Mistral ini adalah 1,86 meter dan diameter 90 mm yang dapat dikendalikan dengan 1 orang prajurit TNI. Sementara untuk jarak efektif ketika rudal telah ditembakkan ke target sasaran musuh memiliki kemampuan capai atau target sasaran yaitu 5,3 km atau yang lebih efektifnya ketika digunakan oleh TNI adalah berjarak 4 km dari target sasaran musuh sebelum misil diluncurkan ke target tersebut. Untuk hulu ledak dari rudal yang digunakan pada kapal perang ini yaitu berhulu ledak high explosive dengan jenis mesin solid rocket motor serta kecepatan mencapai 800 mm per sekon atau 2,8 Mach
High Supersonic, serta dilengkapi sistem pemandu, yaitu infrared homing. Di sisi lain, dalam kutipan sumber media informasi lainnya, demi untuk meningkatkan kemampuan tempur TNI, Kodam Jaya juga telah dikerahkan sebagai pasukan infanteri untuk latihan taktis. Demi untuk terus meningkatkan kekuatan armada tempur TNI Angkatan Udara Indonesia dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Kementerian Pertahanan Indonesia, saat ini Armada Tempur Udara Indonesia kembali diperkuat dengan salah satu rudal jarak menengah untuk melindungi wilayah vital ibu kota Indonesia. Hal tersebut berdasarkan lansiran sumber media informasi militer terkait. Jika setelah menanti lebih dari 5 dekade, akhirnya Indonesia kembali meresmikan pengoperasian sistem rudal Hanut pertahanan udara jarak menengah atau Medium Range Air Defense untuk Armada Tempur Udara TNI. Sementara di sisi lain, sebelumnya pasca Orde Lama, Angkatan Udara Indonesia hanya diperkuat dengan sistem rudal Hanut yang diadopsi TNI Angkatan Udara, hanya mengandalkan di lini Short Range Air Defense atau sistem pertahanan rudal jarak dekat. Adapun informasi peresmian rudal NASAM terbaru milik Angkatan Udara Indonesia ini dikutip dari TNI Angkatan Udara.mil.id pada 26 November 2021 kemarin, bahwa Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo pada Kamis lalu telah meresmikan beroperasinya Satuan Rudal atau Sat Rudal 333 di Teluk Naga, yang notabene menjadi sarang dari sistem rudal Arhanut NASAMS Norwegia Advanced Surface to Air Missile. Satuan Peluru Kendali Pertahanan Angkatan Udara 333 ini dibangun sebagai pertahanan udara terhadap potensi serangan musuh khususnya di wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya, ujar Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo sebagaimana dikutip sumber media informasi TNI Angkatan Udara. Selain itu, Kasau mengatakan bahwa dengan kehadiran Sat Rudal 333 ini adalah momentum kebangkitan kembali sistem pertahanan udara nasional, di mana era tahun 60-an lalu TNI Angkatan Udara menjadi dominan dan disegani di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, dalam pernyataan terakhir Kasau TNI telah meminta seluruh pihak yang terkait untuk beradaptasi dan menguasai keahlian yang dibutuhkan guna mengoperasikan alutsista rudal NASAMS ini, tegas Kasau. Sementara seiring dengan diresmikannya Satuan Rudal 333 Angkatan Udara Indonesia, Letkol Eko Patra Teguh telah dilantik sebagai komandan yang akan memimpin satuan tersebut yang dihadiri oleh Duta Besar Norwegia, para asisten Kasau, Pangko Hanutnas, Pangko Pasau 1, Pangko Sek Hanutnas 1, Kadis Konau, dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Indonesia. Adapun sistem NASAMS yang ditempatkan di Teluk Naga terdiri dari peluncuran rudal AIM-120 Amram berpemandu aktif radar homing, radar Raytheon MPK-64F1 Sentinel High Resolution, sensor infrared dan elektro-optik, serta Command Post atau FCU Fire Control Unit. Sementara MPK-64F1 adalah 3 dPm surveillance radar yang memiliki kemampuan jarak pantau hingga 75 km terhadap target sasaran musuh di udara. Sementara untuk rudal AIM-120 Amram bisa dipilih mulai dari varian AIM-120A Blok B dengan jarak tembak 55 hingga 75 km, AIM-120C 105 km, AIM-120D 180 km, dan AIM-120ER Extended Range dengan jarak tembak 400 hingga 500 km lebih jauh dari AIM-120D. Di sisi lain, jika dirunut dari sejarahnya, Satu Rudal Teluk Naga Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1962.
yaitu pada dekade 60-an, TNI Angkatan Udara berdasarkan Skepmen Pangau nomor 53 tahun 1963, yaitu tepatnya pada tanggal 12 September 1963 lalu, telah mengaktifkan sistem rudal Hanut jarak jauh dengan alutsista berupa rudal V-75 atau Devina kode NATO SA-2 Guideline buatan Uni Soviet. Namun lantaran Indonesia tidak lagi mengoperasikan rudal V-75, maka satu rudal Teluk Naga sudah tidak aktif sejak tahun 1980-an dan kini bangkit kembali dengan kehadiran sistem rudal NASAMS buatan industri pertahanan udara Norwegia.